Ya. Bannya melepuh. Awas kaki jangan kena ban. Ya, halo, kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Di belakang saya sudah ada mobil, salah satu mobil favorit gua dari Black Auto Battle Surabaya. Jadi mobil ini kemarin kita di Malaysia udah ketemu satu Hilux ya. Triton. Di sana ada Triton Malaysia. Ini Surabaya punya cerita hari ini dari Surabaya mengeluarkan Hilux Vigo dari kita. Kita tanya apa konsep yang di mobil ini, terus buat apa dia ngebangun mobil ini, kita chit-chat sedikit. Halo Mas. Halo, Mas siapa namanya Mas? Mas Agam Sea. Agam Sea. Basicnya ini mobil apa nih? Ini buat harian, asli mobil Hilux. Hilux tahun 2014. 2014, berarti Hilux Vigo ya mobil ini ya? Iya. Hilux Vigo, oke. Asli transmisinya manual atau matic nih? Matic. Matic. Nah, terus mobil ini modifikasi apa aja nih? Di bagian eksterior dulu deh. Eksterior, kap karbon. Kap karbon, kap mesin karbon. Oke, gua bantu persingkat. Jadi kalau untuk bumpernya ini standar ya? Standar. Standar. Terus yang bagian chrome-nya ini di delete chrome dipakai dari kaca film, bukan dari stiker. Dari kaca film, jadi kesannya ada black glossy, betul Iya, ya? betul. Betul. Terus kenapa nggak penambahan dips? Ya karena ini mobil buat drag race. Sesuai dengan peruntukannya, dia nggak butuh jenggot, gondrong-gondrong segala macam, nggak butuh. Yang dia butuh hanya mobilnya dapat melaju kencang dan ringan. Jadi yang dimodifikasi itu di bagian kap karbon. Nah, kapnya ini pakai karbon, bukan skinning. Sekali lagi gue bilang, ini bukan skinning. Ini kapnya benar-benar dry Kevlar. Modelnya ambil dari mobil apa? Mobil Fortuner kayaknya. Ambil dari Fortuner ya, Fortuner VNT, ambil model scoop-nya. Kayak aku yang punya mobil udah nih ya. Jadi kalau VNT itu ada scoop tunnelnya. Cuma kali ini karena dia ngejar downforce ya, jadi angin masuk dari grill, terus di sini dibuka, di bagian dalamnya dibuat dak. Nah, jadi anginnya langsung keluar ke sini. Dari sini ada kisi-kisinya, terus sana ada dibuka lubang. Kenapa sini nggak dibuka lubang? Tujuannya karena di bagian sini itu buat masuk angin ya Mas ya? Iya. Karena anginnya ada masuk dari sini, asupannya kalau ada dari atas lagi, jadi nekan anginnya ke bawah. Jadi kayak tornado, lebih kenceng. Gitu. Terus bagian fendernya juga pakai dari dry Kevlar. Begitu juga dengan cover fog lampnya. Ini pakai billet, kenapa? Karena di bagian atasnya matanya udah picek, udah hilang satu. Mau nggak mau harus punya fog lamp buat neranginnya. Kurang terang lagi, Surabayan style, nggak ada cerita. Duit kita masih berlebih, kita pasangin Pro-G. Oke, Pro-G kita pakai 2 mata, ada pakai 2 set ya. 2 set. Kenapa pasang 2 set, Mas? Ya, itu aja sudah cukup aja. Udah cukup ya? Udah cukup. Buat kelihatan kaya atau nggak dihina orang gitu? Buat gak dihina orang aja. Buat nggak dihina orang ya, biar kau tahu nih, kau bangun mobil. Nah, terus di bagian velgnya. Kalau velg pakai apa nih, Mas? Pakai Win. Pakai Win. Buatan dari? Buatan dari Cina kayak Thailand ya. Cina atau Thailand lah ya. Pokoknya yang ngerasa Win taunya dari mana, kau komen aja. Nah, jadi sengaja dipilih warna ini karena apa? Jadi mobil ini alirannya agak ke Thailand ya. Ke Thailand. Aliran ke Thailand, jadi otomatis velgnya dia butuh face sama untuk barelnya itu warnanya berbeda. Nah, kenapa nggak dipasangi velg 2-piece atau 3-piece? Karena dia butuh force. Dia butuh velg yang ringan, butuh grip yang bagus banget. Daripada lari anginnya, dia mending pilih yang casting ya, velg casting. Terus yang finishingnya double chrome. Untungnya ada di brand ini, pakai Win. Terus untuk bannya pakai dari Herodrak Raiden. Herodrak Raiden. Kenapa nggak pakai ada satu brand lagi yang selain Raiden kan? Kinto. Kenapa nggak pakai Kinto? Udah itu dipakai Fortuner. Udah dipakai Fortuner. Bukan karena Kinto lebih murah dari Raiden ya? Lebih murah. Lebih murah ya. Memang Putra tuh uangnya nggak cukup kayaknya. Jadi dia pakai Raiden sengaja supaya kelihatannya lebih wow lah, sesuai dengan konsepnya juga. Depannya pakai model kotak, belakangnya pakai model donat ya. Oh iya. Jadi mobil ini lihat belakangnya donat, cakep banget, begitu jalan tuh ganteng banget nih mobil. Kayak pangeran dia jadinya. Nah, terus yang gue suka lagi dari modifikasi eksteriornya ini. Biasanya kalau kalian modifikasi, pintu udah pakai Kevlar, diginiin tuh meleot biasanya. Tapi ini enggak, ini dry Kevlar. Kalian lihat, bisa lihat serat-seratnya semua dry Kevlar. Di dalamnya di finishingnya matte, dia nggak pakai finishing. Di bagian luarnya di finishingnya glossy, jadi tutupnya seperti orisinil. Nah, seperti orisinil, pembuktiannya apalagi
di bagian dalamnya itu ada door trim orisinilnya, dipasang plug and play. Jadi tujuannya cuma buat ngeringanin ya. Ngeringanin. Cuma nggak bikin cakep-cakepan lah ya. Iya. Yang penting tugasnya begitu. Terus di bagian kacanya, dia nggak pakai dari kaca lagi, dia udah ganti bukan akrilik juga, pakai polikarbonat. Polikarbonat finishingnya kalian lihat, wih ada strip hitamnya. Jadi kesannya lebih rapi. Satu pertanyaan mas, pas mau bayar tol gimana caranya? Buka pintu, tap aja. Oh iya, jangan kayak orang susah ya kan? Iya. Ya, kalau di Jakarta dong, kau banyak kali ngelesnya. Gitu. Jadi buka pintu langsung. Langsung bayar begini. Oh, jangan kayak orang susah ya? Kalau nggak towing aja. Oh iya, masuk akal juga. Kalau nggak towing aja. Towingnya pakai? Saya towing. Iya, ada towing juga ya? Iya. Saingan kita mas kalau begitu mas. Unitnya ada berapa biji mas? Hah? Unitnya ada berapa? Ada 3 biji. Ada 3. Banyakan saya 11. Amin, semoga makin banyak dong. Iya, semoga makin banyak Iya. mas. Ada yang punya hidrolik nggak mas? Ada, satu. Ada hidrolik juga satu. Saingan juga sama aku ya. Untuk hidrolik kita ada berapa biji? Ada 2 ya. Kita ada 2 hidrolik. Tambah 1 lagi lah. Nambah 1 lagi nanti Insya ya. Allah, ya. Beli aja towing saya mas, saya pengen ganti yang baru soalnya. Terus yang belakangnya ini juga Kevlar ya? Ya, Kevlar. Belakang Kevlar. Oh, terus warnanya ini bukan asli warna turquoise. Jadi bukan dicat juga karena dia ngejar weight reduction, pengen ngejar cepat juga mobil ini. Jadi pakai decals ya. Dekan. Dia pakai decals warnanya turquoise. Kenapa milih warna turquoise? Ya, agak ngejreng-jreng dikit lah. Biar Agak ngejar dikit ya, alay-alay biar lah orang ya. ngeliat tuh ada identitas. Iya. Kalau hitam-hitam doang biasa lah gitu ya kan. Jadi mirinya yang beda-beda. Nah, kalau begini gue penasaran nanti sama istrinya gimana nih. Dia kan suka cari yang beda-beda kan. Kita penasaran sama istrinya nanti, Mas. Jangan-jangan istrinya beda-beda juga nih. Enggak. Enggak, istri cuma satu. Cas Satu. dulu kita, Mas. Tapi Oke. jawabnya ragu-ragu. Enggak. Enggak, cuma satu setiap Cuma kota. satu. Kita baru selesai ngomong, ya kan? Nah, terus di bagian belakang lagi, biasa Luis Vigo ini di belakangnya tuh ada cover ya. Apa Luis Vigo? Eko Luis Vigo, mate. Memang gak ada lagi otak gue lama-lama kayak Regan. Hilux Vigo. Jadi biasanya Hilux itu di belakangnya itu ada model cover begini, betul ya? Betul. Kenapa covernya delete, Mas? Biar clean aja. Oh, pengen Biar clean ya? pengen clean. Pengen clean, makanya yang di belakang itu dicopot, terus ini ada warna hitamnya dipertahanin, dibuat two-tone. Iya, betul. Jadi nggak monoton banget, nggak kayak mobil Tomica, kayak dicelup cat gitu. Jadi ada seninya juga. Terus di belakang dipasang iron bar. Iron bar. Dari Iron bar nih, Thailand ini. Thailand ya? Iya, Iron Thailand bar ya. Thailand. Ultimate Racing ini. Iya, Ultimate Racing ini produknya titanium, bukan aluminium. Ya. Terus kita lihat lagi, coba kalau lihat belakangnya Regan. Ini yang bikin gua pol banget nih. Nih. Nah, kelihatan muka gua. Jadi dibawa akrilik lagi, udah ringan, dibawa akrilik fungsional, stop lamp tetap ada supaya izin strut kayaknya gampang keluar di mobil ini ya. Iya. Ngekir juga bisa, terus bisa buka pintu. Nah. Tutupnya gampang. Keren kan? Nah, nggak selesai sampai di sini saja, kita masuk lagi interiornya. Nah, kalau untuk bagian interiornya, kamu lihat setirnya. Setirnya udah diganti punya VRZ tahun tinggi ya. Iya, tahun tinggi. Jadi dia ciri khasnya itu ada flat bottom, terus ada controller sini. Udah ada controller juga, terus ada ECU shop ini display buat apa nih? Scanning. Buat Membaca scanning. ECP. Jadi biasa kalau mobil begini tuh rawan Dashboard. check engine ya. Ah. Rawan check engine langsung ngecek, bisa di reset sendiri, bisa di clear juga. Terus interiornya bener-bener full standar, berarti suka kebersihan. Iya, betul. Suka clean banget ya. Iya. Nah, terus joknya sengaja dipilih dari aluminium ini untuk ngejar ringan. Brandnya dari Kirke, coy. Ini ringan banget. Ini mobilnya ringan banget. Nah, kalau audio ya sekedarnya lah ya. Dia pakai apa? Pakai tweeter mid bass, tweeter juga tweeter tancap kita bilang. Tweeter simple aja nih. Twitter. Tweeter tancap lah ya Iya, kita bilang ya. Twitter. Kita lihat di bagian engine bay-nya, Regan. Yang gua salut tuh transmisinya matic, coy. Enak banget nih dipakainya masih. Udah mobil begitu, transmisi matic. Nah, kalau untuk engine bay-nya nih, Mas. Yang perubahan di mobil ini apa aja nih? Turbo. Kita ganti pakai flag PNPR 77. Oh, turbo udah pakai flex ya? Ya. Thailand berarti ya? Thailand. Thailand, oke. R77 PNP. 77 PNP. Cam X. Pakai Cam X. Cam exhaust. Cam X tuh cam exhaust. Cam yang berasa di hidden knalpot. Pakai? Pakai Amerik. Oh, pakai. Amerik. Oke. Terus intercooler kita pakai flag yang medium ya ini ya. Pakai medium. Pakai medium. Radiator udah pakai aluminium plate. Iya. Terus kalau untuk apa? Nozzle? Nozzle kita pakai PAC. Oh, nozzle PAC ya? PAC. Oh, nozzle pakai itu. Terus horsepower-nya berapa nih mobil?
Horsepower-nya ini belum di dyno. Belum di dyno. Belum dyno. Nah, tapi yang bisa dibilang kebanggaan dari mobil ini atau nggak? Julukannya itu apa? Spesialis apa nih? 8,5 detik. 8,5 detik di 201 meter. Jadi julukannya begitu. Kenapa Bang nggak usah dyno? Karena ngapain kita dyno kalau kita udah mencapai satu kepuasan. Jadi dia begitu bangun mobil ini targetnya itu 8,5 detik ya. 8,5 detik. Udah dapat 8,5 detik, nggak lebih, nggak kurang, udah cukup. Dia mau kurangin gampang, Pasti dia P1. tinggal, hah? Pasti B1. Iya, gitu. Jadi kalau mau kejar di bawah itu ya udah tinggal upgrade lagi mesin ini internal standar. Internasional. Internal standar cuma main di bagian luar, persis seperti V-Mau saya. Modifikasinya ya cukup. Ya dia kejar seperti Innova, ringan, bahkan lebih ringan dari Innova nih jatuhnya. Iya. Udah dibuang bobot tuh banyak banget. Yang paling susah buang bobot tahu nggak apa? Apa? Nih. Dua-dua sama, cokmok. Kalau kata orang Makassar tuh cokmok. Sama. Nah, kalau kata orang Jakarta tuh gembok kali ya kan. Nah, Iya. itu kita susah. Jadi daripada aku kecilin badan kita susah, kita kecilin di mobil bagian ringan ini semua. Oke, jadi dari modifikasi mobil ini targetnya apa lagi nih Mas? Targetnya di-upgrade lah nanti turbonya. Upgrade turbo lagi. Upgrade Internal nggak mau turbo. upgrade lagi? Enggak dulu. Internal nggak mau ya? Dipertahankan dulu, Jadi ya. udah pakai begini, modifikasinya udah top notch saya, udah Iya. seneng banget lah ya. Iya. Oke, jadi kita terima kasih banget sama Siap, Mas. Bro, Jeki. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau follow Instagramnya, mau tahu perkembangan mobil ini ada di sini. Oke, jadi terima kasih sekali lagi Mas. Siap, Ko Jeki. Oke, sampai di sini saja, kita lanjut lagi ke next vlog. Dadah.